Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Yunus, saya dari Jakarta. Kebetulan saya punya tanah di daerah Sagaranten ya Pak ya. Di sana daerahnya kalau sekali kering sekali, kalau sekali hujannya lebat sekali dan sampai licin ya, tanah itu seperti lumpur gitu. Nah saya menanam durian di daerah situ. Saya ya alpukat dan durian, ada sekitar 100 pohonnya. Nah pertanyaan saya itu ini Pak, yang saya khawatirkan itu pas lagi musim kering itu benar-benar nggak ada air, tanah itu sampai retak-retak. Nah saya ingin berusaha untuk menahan air itu ya pada saat musim hujan supaya jangan sampai habis. Gimana ya? Tanah teras sering atau rata Pak? Rata Pak. Baik. Airnya masuk dari satu sisi, ada air pembuangan ngumpul kemana tahu? Enggak tahu Pak. Enggak, artinya di tanah ini ketika hujan airnya ada selokan enggak? Enggak ada selokan Pak. Berarti dia cuman pergi kemana-mana begitu? Iya, begitu. Baik. Tapi ada banyak pohon bambu juga sebelah-sebelah situ agak jauh ya. Baik. Begini, rezeki terbesar atau berkah terbesar yang diberikan oleh Tuhan adalah air hujan. Kita di dalam konsep dunia Pak, sepertiga itu adalah apa kalau di dunia? Sepertiga itu darat atau air? Yang 2/3 adalah berarti dunia ini lebih banyak air daripada darat. Kenapa kok begitu? Yang keren lagi kan satu, kenapa air laut rasanya asin? Itu kan aneh, nah? Kok asin gitu loh, kenapa air laut? Tapi air hujan rasanya tawar. Dan ngumpulnya lagi jadi asin lagi. Kumpulan semua mineral menjadi garam. Itu konsepnya. Nah, karena ini air laut asin, karena itu jumlahnya dia lebih besar daripada daratan. Kalau di dalam konsep integrated farming, kita buat konsep sepertiga ini adalah kolam. 2/3 adalah kering. Ini untuk lahan-lahan kritis. Kenapa kok begitu? Tujuan satu Pak. Seandainya Bapak punya tahan berapa Pak? 4 hektar ya? Berapa? Harusnya secara logika Bapak harus punya 7.000 sampai 7.000 meter deh untuk kolam. Kolamnya itu kita harus tahu sebenarnya Pak. Air hujan ini turun dan dia mengalir kemana? Setelah tahu tempat-tempat mengalirnya baru dibuatkan kolam. Bertahap. Seandainya ini atas, ini top ya, ini atas. Mengalir satu buat di sini. Mengalir lagi buat di sini. Mengalir lagi buat di sini. Nah, minimal ada 3 atau 4 lokasi supaya penyiraman ke tanaman jauh lebih mudah. Tidak boleh satu lokal. Bisa jadikan kolam ikan juga berarti? Harus Pak. Oke. Kalau Bapak cuma buat kolam, tidak dikasih ikan, yang muncul penyakit. Yang muncul apa? Nyamuk. Jadi penyakit. Itu hukum alam Pak. Kalau kita punya tanah tidak digarap, yang muncul masalah. Jadi kalau sudah punya kolam, kita harus jadikan itu sebagai kolam ikan. Terus yang kedua begini, jangan pernah pelihara ikan Bapak Ibu kalau pakannya beli. Karena pasti rugi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah buat kolam? Bapak seandainya ikan apa Pak? Ikan yang laku di situ ya ikan gurami ya atau ikan gurami gitu ya. Iya. Boleh. Gurami boleh Pak. Kenapa kok saya jangan ikan mas, jangan ikan nila? Karena airnya aja Bapak cuma air hujan. Iya. Paham maksud saya? Kalau ikan gurami itu adalah ikan yang hidup walaupun air tidak mengalir. Walaupun tetap ada sirkulasi penambahan air berkala. Caranya penambahannya bagaimana? Ini air ini kita pakai untuk nyiram tanaman pada waktu kemarau. Dan kita isi kembali dengan air yang segar. Terus yang kedua, ketika Bapak sudah punya kebun, berarti Bapak kan punya operational cost. Bapak harus taruh orang di sana, harus menggaji orang di sana. Untuk menjaga, untuk merawat. Betul kan Pak? Betul.
Bapak berapa orang yang kerja di sana untuk tangani itu? 2 orang ya, baik. Anggap aja gaji 1 bulan berapa Pak? 2,5. 5 juta ya berarti ya per bulan. Supaya tempat ini bisa jadi investasi, berarti Bapak harus punya penghasilan 10 juta. 5 juta untuk gaji karyawan, 5 juta untuk kunjungan Bapak. Bapak datang ke sana kan pasti jauh dari rumah ini. Iya. Kan pasti butuh biaya. Sekarang kita harus cari uang 10 juta per bulan. Jarak tanam untuk duriannya berapa Pak? 10 meter, 10 meter. 10 meter persegi. Berarti umur tanam durian berapa sekarang? 100. Enggak, usianya? Usianya sekitar setahun setengah lah. Setahun setengah, jadi masih segini ya? Iya. Baik. Berarti tanah kan masih terbuka luas. Iya, betul. Bapak harus ciptakan di sini penghasilan harian. Oke. Penghasilan harian itu bisa dari sayur, bisa dari tanaman-tanaman semusim. Karena umur durian masih 1,5 tahun, berarti potensi untuk nunggu durian kan masih 5 tahun lagi, Pak. Nah, 5 tahun ini kalau tidak dibuatkan operasional cost, biayanya saja, ini cukup untuk beli tanah nanti, Pak. 5 juta 1 bulan, 60 juta 1 tahun, kali 5 tahun kan masih lumayan, 300 juta sendiri ini untuk operasional cost-nya. Karena itu buatkan tanah untuk sayur, Pak. Bebas, bayam boleh, kangkung boleh, sawi boleh, kemangi boleh, apapun yang Bapak bisa jual. Cara jualnya begini, Bapak kan tidak mungkin datang ke sini nih setiap hari. Bapak cari di sana pedagang sayur, Pak. Paham maksud saya? Iya. Tanya ke pedagang sayur. Kita jadi orang bodoh saja biar diakali mereka. Tanya ke pedagang sayur, Bu, Pak, sayur apa yang kira-kira saya bisa titip jual? Paham maksud saya? Iya. Jual sedikit-sedikit dulu, untuk berjalan dulu, untuk latihan dulu. Setelah ini berjalan, nanti Bapak akan sudah familiar. Nanti 1-2 orang, apa, yang sana tukang sayur atau apa nyebutnya. Iya. Nanti bisa kumpulkan sampai 10 orang. Kalau sudah 10 orang, itu sudah cukup untuk operasional cost. Paham maksud saya ya? Tanya ke mereka yang dibutuhkan apa. Tugas 2 orang karyawan Bapak kan sambil bersih-bersih. Iya. Selama ini bersih-bersih kan tidak menghasilkan apa-apa, Pak. Iya. Tolong tanamilah tanah kosong yang tidak bisa terolah dengan singkong. Full. Sebanyak-banyaknya. Iya. Terus yang kedua bisa juga dengan talas, umbi-umbian. Iya. Yang tidak ada biaya perawatan. Oke. Talas, singkong itu kan minim perawatan, Pak ya. Iya. Tujuannya untuk apa singkong dan talas itu? Untuk pakan ikan. Berarti kalau Bapak pelihara ikan kurang lebih di luas tanah 7.000 meter. Mungkin bertahap Bapak bisa buat. Usahakan digali, Pak ya, kolam, Pak ya. Iya. Pakai terpal boleh tapi tetap digali. Oke. Di plester berarti ya. Jangan, Pak, terlalu mahal, Pak. Oke. Terpal saja. Terpal aja. Terpal saja. Nggak udah ada pembuangan. Pembuangannya dipompa untuk mengambil endapan. Seandainya gurami, ini berarti bisa isi, nggak usah banyak-banyak, Pak, 10 saja sudah sekitar, ngeri Pak ini, Pak, 70.000 Pak. Iya. Ekor. Berarti Bapak harus siapkan pakan sebanyak 70.000 kali 4. Sebanyak 280 kg, Pak. Setahun. Bapak tanam singkong, tanam talas. Talas diambil daunnya terus menerus. Singkong diambil daun dan diambil buahnya. Betul. Nah, terus yang kedua, Bapak juga harus siapkan untuk penghasilan 10 juta, paling tidak 1.000 meter untuk ditanami harian. 1.000 meter itu penghasilan 10 juta per bulan. Tanamnya. Kalau untuk tanam sayuran. Sayurannya tanya tukang sayur. Oke. Nah, limbahnya dari sini, Pak.
Bapak pakai untuk pakan ikan. Terus yang kedua, Bapak juga bisa pelihara, tanpa pupuk pun bisa Pak, tanpa ayam, tanpa kambing bisa di sini. Ada kambing sih di sana. Ada kambing, baik. Kalau ada kambing berarti Bapak juga harus siapkan minimal jagung Pak. Jagung. Kalau kambing ada berarti tambah dengan ayamnya sekali. Jadi kalau ada kambing berapa ekor Pak? 20. Wih, 20 ekor. 20 ekor itu berarti Bapak butuh tanah kurang lebih 4.000 meter untuk sirkulasi berjalan. Tapi 4.000 meter kalau di sana air kolamnya sudah ada, itu sudah cukup untuk gaji karyawan. Paham maksud saya? Ya. Alasannya penghitungannya di mana? Kalau ini setiap hari kita tanam 50, ini sudah cukup untuk membantu untuk tanamannya. Begitu ya. 50 meter ini kan berarti jumlah Pak jagungnya kan 360. 360 yang buah 200. Berarti per hari kan dapat 200.000. Per bulan kan dapat 6 juta. Ini teorinya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Jadi nanti Bapak saran saya berarti ikannya jangan diisi 10 Pak per meter. Kurangi lagi, mungkin jadikan 2 atau 3 saja. Karena pakan Bapak tidak cukup. Paham maksud saya ya? Paham. Jadi kalau ini harusnya diisi 70.000, sekarang kita susut, kita isi cuma 14.000 saja. Supaya pakan kita cuma butuh 50 ton. Kalau 50 ton dengan 2 hektar 2 hektar umbi, terus habis itu yang 1 hektar lagi ditanami untuk talas, sudah aman Bapak. Pahamannya? Ya, paham. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau ternak, bukan sombong-sombongan, bukan gagah-gagahan. Tidak pernah pelihara kambing, pelihara 100 ekor, habis gitu bingung dengan pakannya. Jangan pernah ternak kalau kita tidak bisa menyediakan pakan. Kalau kita tidak bisa menyediakan pakan, kita pasti terjebak di operasional. Biaya operasional. Kalau kita terjebak di biaya operasional, kita pasti rugi. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita sudah punya planning, kita akan anggarkan semuanya dengan membutuhkan tanah berapa. Itu yang paling penting. Ada orang tanya ke saya, loh Pak, kalau dari 10 ekor 3 tahun jadi miliarder, berarti Bapak harus punya tanah luas sekali dong. Enggak luas, kita cuma butuh tanah sekitar 3 atau 4 hektar saja. Untuk pakannya, ayamnya bisa hidup. Tapi semuanya harus dihitung dulu. Sudah dihitung aja bisa bereset, betul atau tidak? Apalagi kalau tidak dihitung. Nah, karena itu Bapak Ibu belajar di sini, ini konsepnya. Semua ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, kenapa saya bisa membuat seperti ini? Terpaksa, Pak. Loh, terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Kalau saya tidak bisa menjelaskan secara analisis, generasi muda tidak akan bisa ngerti, betul atau tidak kira-kira? Lah kalau petani gimana hasilnya? Ya kira-kira lah, semua kalau main kira-kira gimana ceritanya? Tidak bisa terukur. Karena itu saya betul-betul minta tolong. Bapak Ibu nanti pulang dari sini saya usahakan bisa praktek lah. Terus habis gitu ketika ditanya orang bukan ngawur. Tapi semua itu dengan hitungan. Jadi semua konsep-konsep saya terukur, terkontrol. Dan itu bisa dianalisa. Supaya apa? Ini jalan satu-satunya untuk kita bisa selamat jadi petani. Saya dulu wah-wahan Pak, pelihara kambing sampai 400, pakan itu belum punya. Akhirnya tahun itu saya membuat statement, kalau gitu kita harus buat bank pakan. Bank pakan orang-orang terlanjur tanam odot, pakcong, rumput gajah, indigo vera. Dengan alasan pakannya kambingnya cukup. Pakan kambingnya bisa cukup. Operasional cost-nya, tenaga kerjanya, listriknya, investasinya, kapan kembali. Karena itu ketika ternak perhitungkan betul-betul.
Bagaimana kita bisa operasional cost? Kalau seandainya dikasih rezeki nih, jagungnya digarap serius, bukan keluar 200, bisa keluar 300 seandainya, karena Bapak bagus sekali ngerawatnya. 300 kalau kali 1.000, 300.000 per hari. 1 bulan 9 juta, sudah cukup untuk semuanya. Jadi artinya kambingnya tidak terbebani apa-apa. Tugasnya cuma satu, kamu tugasmu beng cuma makan dan kencing, sudah gitu aja loh. Buat pupuk gitu. Untuk pupuknya apa? Pupuk jagungnya. Kira-kira pupuk jagungnya cukup enggak? Pasti cukup, karena yang diambil dari sini dikembalikan lagi ke kambing, kambing dikembalikan lagi ke sini, jadi impas. Akhirnya tanah itu tambah lama tambah subur. Paham ya? Ini tugas kita untuk merubah mindset petani yang susah dirubah. Kalau dijelaskan gini, saya minta maaf Pak. Kalau penjelasan kayak gini berarti ternyata pertanian itu perlu sekolah enggak kira-kira? Kalau orang petani yang enggak ngerti hitung-hitungan, suruh ngitung gini pusing enggak kira-kira? Karena itu kalau punya anak, kamu harus sekolah yang pinter, besok jadi petani yang hebat. Karena apa? Ternyata di dunia pertanian itu seluruh ilmu kuliah digunakan. Termasuk ilmu ngawurisasi. Paham maksud saya di sini? Paham. Oke. Ada yang lagi mau bertanya lagi? Sebelah sini dulu terus Bapak ya. Oke, baik. Mari.